cara pemikirannya juga. Nah kalau semisal kakak itu ngadepin orang yang dikit pengalaman tapi mereka itu yang kayak sok-sok itu gimana? Menurut kakak itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, selamat siang. Ketemu lagi bareng saya di studio SMA Negeri 1 Pamotan. Nah, kali ini saya akan menghadirkan seorang narasumber, akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Apa sih nama kerennya? Podcast sama narasumber kita yang cantik ini. Ayo, bisa diperkenalkan Mbak, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Vivi Aulia. Bisa dipanggil Aulia. Vivi aja enak. Oh. Vivi kanan, Vivi kiri. Oke. Nah, bebas. Iya, bebas. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kesehatan mental bareng Kak Vivi. Nah, Kak, kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental adalah sesuatu hal yang pokok yang mempengaruhi karakter jiwa manusia, yang bisa mempengaruhi pola perilaku dan pola tindakan gitu loh, ngerti nggak? Oh, berarti kayak kesehatan mental itu yang pokok dalam diri manusia. Ibarat itu adalah sebuah otak manusia. Kalau semisal mentalnya nggak sehat? Misal kayak depresi, stres, itu bisa menyebabkan sakit kepala, darah tinggi. Darah tinggi. Terus pendapat kakak tentang kesehatan mental di SMA itu, anak-anak seusia SMA itu gimana sih, Kak? Mereka sangat labil, terus mereka sangat terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain tentang hidup mereka. Insecure. Insecure, terus mereka ngerasa tidak percaya diri dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kenakan, terutama sekarang kan ada yang namanya body shaming. Body shaming itu kayak mereka merasa, aduh nih orang kok gendut, kurus dikatain, gendut gitu ya. Kok kenapa aku gendut gini? Ntar diet kok dia cantik ya, dia bisa glowing gitu. Kenapa aku enggak? Iya. Aduh. Itu berarti juga bisa membuat membuat kesehatan mental seseorang menurun. Seperti mereka pasti akan mengalami stres, emosi. Seperti itu bisa mempengaruhi pola pikir mereka. Nah, kalau misal kayak ciri-ciri orang yang kesehatan mentalnya terganggu itu apa aja sih, Kak? Stres, depresi, itu ciri-cirinya. Stres, depresi. Nah, kalau penyebabnya itu ya gara-gara mereka merasa ada kecemasan, terus mereka ngerasa kayak terlalu khawatir tentang apa yang dikatakan orang, terlalu memikirkan ntar gimana ke depannya. Kebanyakan kan berarti lebih ke nggak menikmati hidup. Nah, gitu. Oh iya. Terus kalau misal kayak orang yang suka marah-marah, dikit-dikit marah itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya nggak sih? Iya, bisa. Dia bisa, tergantung marahnya dalam bab apa, dia tiap menit marah atau tiap jam marah atau berkala, ada ketentuannya. Iya, kayak kan marah, emosi, temperamen itu beda. Yang berbeda. Kalau temperamen itu bawaan. Bisa dibilang bawaan, bisa dibilang faktor lingkungan. Berarti faktor lingkungan itu juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Apapun itu tergantung di mana lingkungan dia berada. Nah, Kak, kan biasanya itu di lingkungan anak-anak SMA. Nah, itu kan biasanya ada yang namanya kasus bullying. Itu menurut Kakak gimana? Sangat tidak baik buat kesehatan mental, karena otomatis ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi kan, itu bisa kayak membuat orang, aduh aku kenapa ya, kok aku seperti ini, kenapa nggak bisa seperti yang lain gitu, menyebabkan dia kayak marah dengan keadaan dirinya sendiri dan dia tidak bisa bersyukur. Itu kan itu efek buat korban bullyingnya ya, Kak. Maksudnya kalau yang efek buat yang orang yang melakukan itu gimana? Kan mereka merasa seperti mereka itu sangat superior, sangat tinggi gitu. Itu gimana, Kak, kesehatan mental mereka?
mungkin mereka ada, mungkin kita kembali ke keluarganya ya. Keluarga itu sangat mempengaruhi, tergantung pola asuh keluarga, ayah ibunya kayak gimana, terus pola lingkungan di keluarga, kayak apa ya, di lingkungan rumahnya itu kayak gimana. Kalau emang pembawaan dari keluarga udah kayak terlalu nuntut atau gimana, itu bisa mempengaruhi manusia, pola perilaku manusia juga. Jadi pola asuh orang tua itu juga berpengaruh. Paling penting dan paling pokok itu pola asuh orang tua terhadap anaknya. Terkadang banyak orang tua tapi mereka belum siap menjadi orang tua. Seperti nggak menerima kenyataan gitu. Karena mereka selalu berpikir aku dulu diperlakukan seperti ini sama orang tuaku, dan itu sangat tidak baik buat pola kehidupan anak kedepannya gitu loh. Kayak mereka nggak boleh nyamain gimana pola asuh orang tua mereka dulu sama pola asuh dia sekarang ke anaknya. Bukan berarti kayak anak itu bisa sekuat seperti dia gitu loh. Jadi tuh sebaiknya orang tua itu nggak boleh nyamain pola asuh orang tuanya yang dulu, mereka. Kayak yang buruk, kayak misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, kayak gitu-gitu, perceraian, itu otomatis kan bisa membuat mental seseorang itu kayak berubah gitu loh. Oh, berarti emang ini tuh bullying itu emang banget itu ya Kak, sangat bahaya ya bagi bahaya mental. Sangat bahaya. Yang Kakak pernah tahu korban bullying yang paling parah itu sampai kayak mana Kak? Sampai dia depresi, sampai pernah ada yang ngerasa pengen bunuh diri, pastilah. Paling bahaya itu orang yang udah depresi pengen bunuh diri, terus mereka bisa mengalami kayak gangguan mental seperti skizofrenia, itu apa bipolar, itu gangguan jiwa. Yang skizofrenia itu aku pernah dengar itu kayak yang psikopat itu nggak sih Kak? Ya hampir mirip, tapi yang lebih sering itu bipolar, kepribadian ganda. Apa? Bipolar itu gangguan mood. Oh, Kepribadian ganda itu berbeda lagi. Oh, beda. Yang kalau kayak apa namanya? Yang bipolar itu ada beberapa tipe. Nah, kalau bipolar itu sendiri itu kayak perubahanmu dari yang awalnya baik, terus bisa kalau dia seneng bisa seneng gitu, kayak iya. Tapi kalau udah kayak sedih, tiba-tiba seketika itu juga dia merasa kayak sedih. Aku terpuruk. Dia jadi takut. Tuh yang namanya bipolar. Nah, paling penting itu jangan ada bullying, itu kayak ngaruh banget. Kayak kalian tuh tanpa kalian sadari itu kayak kalian tuh udah ngerusak masa depan orang, kayak merusak mental orang, bikin orang jadi down. Nah, apalagi kayak apa ya, dibully dalam arti gak secara langsung tuh bisa loh. Kayak misalkan kita lagi bareng nih, terus kamu dikatain, tapi paling sering kita dengar kata-kata yang menyakitkan itu dari teman di sekeliling kita tanpa kita sadar, kayak kamu ini pakai baju itu kok kurang gini kayak lebih kayak netizen. Komentar itu kayak di sosmed itu kan juga mempengaruhi bullying ya Kak. Maksudnya di sosmed kalau dibully kan itu nggak tanggung bullyingnya. Wah, sakit itu. Nah, kan biasanya itu sekarang kan ada istilah yang namanya toxic. Nah, toxic itu apa sih Kak? Toxic itu suatu perasaan di mana mereka merasa tertekan, merasa tidak nyaman dengan apa yang ada di lingkungan sekitar. Jadi seperti kan toksik, ada toksik dalam keluarga, toksik dalam lingkungan pertemanan, toksik dalam hubungan percintaan, toksik di lingkungan itu bisa. Dan toksik yang paling berbahaya itu, bukan paling berbahaya sih, yang paling utama itu toksik dalam keluarga. Kenapa? Itu karena kan yang paling utama, yang paling ngerti kita kan keluarga. Nah, kayak kita itu lebih sering kayak, kamu itu harus gini loh nak, kamu apapun yang dikatakan orang tuanya itu harus dilakuin. Sedangkan dia misalkan nih, kamu pengen masuk
SMA 1 Pamotan. Nah, orang tua itu pengennya ke sana, SMA yang A gitu kan. Terus kamu tuh kayak ngerasa aku tuh nggak mampu, aku tuh belum siap loh, aku pengennya di sini. Iya, Tapi orang tua harus menuntut, terus akhirnya gini, terus kayak kamu ditempatkan di SMA A itu, terus kamu ngerasa kayak aku nggak cocok, aku nggak di sini. Atau enggak pemilihan jurusan, kamu jurusan IPA atau IPS, terus kamu disuruh orang tuamu, kamu harus jurusan ini, tapi kamu ngerasa aku nggak bisa, nggak nyaman di situ. Itu bukan aku loh gitu, kayak terus kamu nggak nyaman, terus apapun yang dikatakan keluargamu kayak kamu tuh harus nurutin. Toxic ini tuh juga bahaya nggak sih kak? Sangat bahaya menurutku. Kalian pernah lihat film Joker nggak? Yang katanya orang baik lahir dari orang jahat, terlahir dari orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Nah itu bisa, maksudnya bukan hal orang jahat gitu kan, lebih ke kayak perubahan sikap, perubahan karakter. Soalnya perubahan karakter seseorang itu dari usia 10 tahun kalau nggak salah itu sampai ke, kalau benar-benar matar 30 tahun itu baru pembentukan. Kalau masih 20 kamu 17 ya? 17, 19, berarti masih bisa itu masih iya kayak masih bisa berubah gitu. Kayak mereka, kayak kita itu masih bisa membentuk apa ya? Ini karakter kita mau kemana, mau gimana gitu. Kayak tergantung lingkungan, terus tekanan apa yang kamu rasain, itu bisa mempengaruhi karakter seseorang. Berarti kalau seseorang kayak karakternya itu udah kukuh, kuat gitu, maksudnya nggak gampang down, itu berarti emang udah itu mereka mungkin pengalaman yang bisa membuat dewasa seseorang. Oh, pengalaman kan guru terbaik bagi kita. Nah kalau misal itu gimana ya kak? Kan biasanya di sekolah itu yang namanya anak-anak toksik itu sekarang kan banyak. Kayak gimana ya? Kalau mereka itu seperti ngatain kita, tapi kalau kitanya baper, tersinggung, mereka bilang baper banget, gak mau minta maaf gitu loh kak. Kita sebenarnya nggak boleh sih mengatakan kalau kamu ini baperan, apaan sih, cuman gitu doang loh, padahal kamu ini apaan sih, nggak asik banget jadi orang. Kenapa sih lu itu ngambekan, kenapa sih lu kayak gini, kenapa sih lu kayak baperan gitu. Itu nggak boleh. Kalian itu nggak tahu gimana kuatnya mental seseorang itu sampai di mana, itu kalian nggak ngerti gitu. Kayak aku paling kesel kalau ada orang kayak ngomong, apaan sih lu baperan banget jadi orang, kenapa sih lu kayak padahal gini? Cuma gini doang gitu. Padahal kan cuma kayak gitu doang, kenapa sih lu baperan? Kalian nggak tahu ya seberapa kuat mental seseorang. Bisa jadi omongan kalian itu melemahkan mental mereka ya kak ya. Bisa jadi apa yang kalian katakan itu bisa menjadi overthinking mereka ketika malam hari, ketika apapun lah, setiap hari atau setiap saat, setiap waktu. Intinya bisa menyebabkan depresi. Kasian. Didengarkan teman-teman, nggak boleh bilang apa sedikit-dikit baper. Kalau emang kalian salah, kalian itu harus minta maaf. Nggak boleh dikit-dikit bilangnya jangan baper, itu nggak boleh ya kak ya. Iya nggak boleh. Nah terus kakak pernah nggak sih kayak ngalamin sebuah kegagalan di hidup kakak? Pernah. Aku rasa semua orang pernah ngalamin sebuah kegagalan dalam hidup, entah itu dalam karir, entah itu dalam pelajaran, entah itu dalam percintaan, entah itu dalam mencapai kesuksesan. Iya, pasti adalah kayak dimana masa kita gagal, terus kita merasa menyedihkan. Iya, gagal yang paling berat itu yang seperti apa sih menurut kakak? Semua kegagalan berat. Bukankah terasa berat? Iya, emang semua kegagalan itu berat. Iya, terus cara kakak ngadepin kegagalan kakak itu seperti apa? Kalau aku lebih berbicara ke diri aku sendiri, ngomong. Kita itu perlu membicarakan dengan diri kita sendiri. Tidak melulu kita harus berpatok dengan apa yang diomongin orang ke kita. Kayak kamu tuh cocok di sini, kamu cocok di situ. Kayak
ya mereka baik ngasih kita pandangan, tapi Yang tahu diri kita adalah kita sendiri. kita sesekali kita tanya ke diri kita mampunya seberapa, kita maunya kayak gimana. Terus ketika kita mengalami kegagalan, katakan pada diri kamu sendiri, kamu ngomong, kamu hebat, kamu sudah melakukan yang terbaik, tetap semangat, ini bukan akhir dari segalanya. Dan ini sebuah awal untuk kita menjadi yang lebih baik lagi, berusaha yang lebih ekstra lagi, karena tergantung apa yang kita harapkan juga. Kalau kita mengharapkan yang lebih, pasti kita harus usahanya lebih dong. Gak mungkin kita harapin cuman hal yang kecil tapi ya gitu. Iya. Yang diharapin besar, sedangkan usaha yang kita lakukan itu nggak sebanding. Jangan kita menyalahkan, kenapa sih kok aku nggak ini. Jangan, itu malah bikin kita itu kayak ngerasa nggak guna. Kita bisa depresi, kita bisa stres, kita bisa kayak gangguan kesehatan mental. Terus kita nggak bisa berpikir secara rasional. Nah biasanya kan Kak, orang yang gagal semisal mereka mau ke bidang A, mereka gagal di bidang itu, tapi mereka itu udah kayak pikiran gini, udahlah aku nggak mau di situ lagi. Padahal sebenarnya mereka itu punya potensi, karena mereka gagal, mereka nggak mau itu. Pikiran Kakak gimana sih menurut Kakak? Kayak semisal kan harusnya kalau mereka mau mencoba lagi mereka bisa, tapi mereka gagal dan berhenti di situ. Menurut Kakak gimana? Itu bisa kayak kita terus memperkuat usaha, memperkuat doa. Kita jangan patah semangat. Terus kita juga harus bisa memikirkan, oh aku udah berjuang nih, kayak aku udah sangat berjuang untuk itu, tapi Aku udah sangat berjuang. Oh my God. Tapi kenapa gitu, hasilnya kayak masih mungkin Tuhan masih mempersiapkan yang lebih baik untuk kamu. Iya. Tuhan mempersiapkan yang lebih untuk kita. Pernah nggak kamu ngerasain hal yang menurut kamu sangat mengecewakan? Pernah Kak, pernah banget. Apa? Ya Allah. Kayak dulu tuh kan ada kompetisi Kak. Aku tuh udah latihan banget kayak kompetisinya itu dari seminggu. Aku udah latihan sampai seminggu Kak, itu udah bener-bener mateng. Nah waktu kompetisi ternyata aku tuh nggak diperhatikan sama juri. Nah jurinya itu malah kalang kabut kemana gitu loh Kak, fokusnya itu nggak fokus ke aku. Jadi tuh padahal kata teman-teman yang lainnya, yang kelompok lain itu katanya tuh perform dari kelompokku itu bagus dan pantas dan layak gitu. Perform tentang hal apa? Itu kayak sebuah apa ya, kayak lebih ke sosialisasi penyuluhan gitu loh Kak. Oke. Kan itu kan biasanya ada lombanya. Nah itu kan jurinya itu nggak merhatiin aku. Nah akhirnya aku tuh nggak menang. Padahal kan awal itu udah mikir aku harus menang karena aku usahaku udah kuat banget dan support dari teman-teman yang lain, grup kelompok yang lain itu udah banyak yang bilang wah kamu pasti menang. Tapi ternyata kenyataannya itu enggak. Tiga besar aja enggak. Merasa kecewa? Pasti, seketika aku langsung nangis Kak. Kan karena gini, aku udah dipercaya. Kenapa aku nggak bisa? Padahal aku udah kayak belajar banget, usaha banget untuk ini. Itu rasanya kayak mau menyalahin juri, tapi kan itu udah keputusan juri. Tapi kan ya pastilah kecewa Kak. Itu wah sakit itu Kak. Bisa sih kalau kita merasa kecewa tentang apa yang sudah kita perjuangkan, kita sudah melakukan hal yang terbaik. Tapi kalau boleh aku saranin, kayak kamu jangan ngomong ih, ngerti gak? Iya. Tapi katakan kamu terima kasih sudah melakukan yang terbaik. Iya, semua orang juga bilangnya gitu, nggak usah sedih, kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi kan namanya orang kecewa ya Kak ya, pasti kan pikirannya enggak, ini yang aku lakukan masih kurang, aku yang lakukan masih kurang, masih ada yang harus aku perbaiki gitu. Namanya orang kan Kak. Nah, Ya. Tapi kalau misalkan ada kesempatan lagi, kamu bisa berjuang lebih. Nah, seenggaknya kamu mendapatkan, oh ternyata ini aku pernah ngelakuin ini, terus aku harus belajar lebih dari ini biar aku bisa menjadi yang terbaik. ternyata bener Kak, ternyata Tuhan itu udah nyiapin sesuatu yang lebih dari itu. Nah akhirnya aku seneng dapat bisa yang lebih dari itu. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau gitu pikirannya. saran aku sih, kalau kita merasa gagal, kita merasa kecewa dengan apa yang sudah kita lakukan, kita perjuangkan tapi hasilnya kurang maksimal, katakan pada dirimu sendiri, katakan, kamu ngomong, kamu hebat,
saya hebat. Kamu hebat, kamu udah melakukan yang terbaik, kamu sudah melakukan yang sekuat yang kamu lakukan. Jangan kecewa, semua akan baik-baik saja. Iya, semua akan baik-baik saja. Tuhan udah percaya. Dan kalau prinsip aku sih, bukan prinsip sih, kayak lebih ke pemikiran aku selalu mengatakan hal itu. Terus aku selalu berpikir Tuhan sudah menyiapkan yang lebih dari ini. Yang lebih dari ini, ya, Tuhan sudah menyiapkan yang lebih dari ini. Lebih baik ya. Dan satu lagi Kak, kalau kita lihat ya Kak, orang yang banyak pengalamannya sama orang yang dikit pengalamannya itu kan pasti beda Kak. Cara pemikirannya juga. Nah kalau semisal Kakak itu ngadepin orang yang dikit pengalaman tapi mereka itu yang kayak sok-sok, itu gimana? Menurut Kakak itu apa ada pengaruh dari mentalnya apa gimana gitu? Iya, itu kalau aku sih lebih ke diem, aku lihat, cuma senyum gitu. Kayak nggak urusan, kita itu nggak usah kayak berpikiran sejauh itu sih. Kalau menurut aku kita lebih ke oh ya udah gitu, itu hak kamu, kayak ya udah cukup tahu, ngerti nggak? Walaupun kita tahu terus mereka kayak ngomong kamu ini kamu nggak sih, aku tahu kayak kita cuman kah, kayak gitu aja. Berarti kita tuh harusnya itu nanggepinnya itu dengan santai, baik gitu, nggak usah. Kalau kita nanggepinnya emosi, kita anggapinnya apaan sih kamu, aku juga bisa loh lebih, aku loh bisa lebih dari ini gitu kan. Tapi buat apa? Iya. Itu tidak menyelesaikan sebuah perdebatan, malah kayak memperpanjang. Iya nggak? Iya. Debat itu akan terus berlangsung gitu loh Kak. Malah memperumit masalah yang ada. Oke. Nah, pesan Kakak ini buat teman-teman kita di SMA ini gimana? Kalian harus percaya diri, jangan mudah insecure, jangan menjadi korban tirani opini orang lain. Apa itu tirani opini? Opini ya, pendapat, asumsi. Kamu gini, kamu jelek, kamu gini, kamu nggak bisa ini. Emang kamu mampu? Kayak emang kamu bisa ya? Kayak ya udah, yakin pada diri kamu sendiri, lakukan yang terbaik dan katakan, selalu ngomong dengan diri kamu sendiri. Kamu katakan kamu hebat, pokoknya kamu tuh luar biasa, kamu istimewa, lakukan terus, jangan patah semangat. Ya. Karena setiap karakter seseorang tuh mempunyai keunikan masing-masing. Kita manusia itu semua mempunyai ciri khas, kita mempunyai karakter itu nggak mungkin dong sama semua orang. Manusia beda-beda. Nah itu jangan lupa, kalau udah kayak gitu kita harus jangan sombong. Iya. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati, jangan sombong. Walaupun punya segalanya. Nah teman-teman, itu tadi pesan dari Kak Vivi. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan mudah insecure, jangan minder. Kalian hebat karena kalian menjadi diri kalian sendiri. Nah, sekian podcast kami hari ini. Saya Puji Matul Ulia dan saya Vivi Aulia. Kami pamit undur diri kembali ke kalian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.